Hai Sobat Historia. Kali ini kita akan melakukan explore ke Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Ikuti perjalanan kami, let's go. Keraton Kasunanan Surakarta merupakan kelanjutan dari Keraton Kartasura yang didirikan ISKS Pakubuwono II pada 17 Februari 1745. Keraton Kasunanan Surakarta dibangun sebagai pengganti Keraton Kartasura yang mengalami keruntuhan akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Sunan Kuning pada 1742 atau kita sering mengenalnya dengan Geger Pecinan. Teman-teman udah tahu belum? Keraton Kasunanan Surakarta itu terletak di Jalan Kamandungan, Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Letaknya yang strategis di tengah-tengah kota membuat keraton ini mudah dikunjungi setiap harinya. Banyak pengunjung yang mendatangi keraton ini untuk berwisata edukasi. Pada video kali ini kita tidak akan membahas jauh tentang isi keraton. Tapi teman-teman jangan kecewa ya. Kita nanti akan safari ke kampung-kampung dan bangunan di sekitar keraton. Tentunya akan lebih asik juga nih karena di dalam kampung ini terdapat beberapa kampung sebagai penyangga keraton. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai penduduk sekitar sebagai narasumber kami tentang Kampung Baluwarti. Sobat tahu nggak nih, di sekitar kampung keraton itu terdapat sebuah kampung yang dinamakan Kampung Baluwarti. Kampung yang sekarang ditetapkan sebagai kampung wisata oleh pemerintah Surakarta ini dulunya merupakan kampung penyangga keraton. Loh, kok bisa disebut sebagai kampung penyangga keraton? Kalian penasaran nggak nih? Nah, ini aku beri jawabannya. Kampung Baluwarti ini digunakan bagi para abdi dalam keraton sebagai tempat tinggal. Mereka tinggal di beberapa kompleks kampung di Baluwarti atau di Kelurahan Baluwarti ini. Mereka mendiami kampung-kampung sesuai dengan profesi mereka di keraton. Pasti teman-teman sudah penasaran. Yuk kita langsung safari ke kampung-kampung satu persatu. Oke, yang pertama ada Kampung Tamtaman. Kampung Tamtaman ini sendiri terletak di sebelah timur keraton. Kenapa kok bisa dinamakan Kampung Tamtaman? Nah, ini karena pada zaman Keraton Kasunanan Surakarta, kampung ini merupakan tempat tinggal bagi para prajurit Tamtomo. Yang termasuk ke dalam kelompok prajurit Tamtomo ini adalah prajurit Jayanataka dan juga Pangrangyana. Kampung kedua yaitu Kampung Gondorasan. Sesuai dengan namanya, Kampung Gondorasan berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para juru masak keraton. Kampung ini digunakan sebagai tempat untuk memasak sesaji yang digunakan sebagai pelengkap acara keraton seperti grebek maulid. Selain itu, Kampung Gondorasan masih aktif digunakan pada setiap hari Selasa Kliwon dan juga Kamis malam Jumat. Nah, ini digunakan untuk mendoakan pusaka keraton dan patung-patung dengan ritual-ritual yang telah disepakati bersama. Kampung yang ketiga yaitu Kampung Carangan. Kampung Carangan berada di sebelah timur keraton. Kampung ini dahulu digunakan sebagai barak bagi prajurit keraton. Nah, sebelum kita lanjut membahas kampung lainnya, kita akan jalan mengitari kompleks Alun-Alun Kidul. Di sekitar Alun-Alun Kidul juga terdapat berbagai peninggalan keraton. Kalian pasti penasaran kan? Nah, ini terdapat dua jenis alun-alun nih di Keraton Solo ini. Yang pertama itu ada alun-alun luar atau alun-alun utara yang digunakan untuk latihan abdi dalam dan perang-perangan bagi prajurit keraton. Dan yang kedua ini, dan yang akan kita kunjungi ini yaitu alun-alun selatan atau alun-alun kidul. Nah, alun-alun ini difungsikan sebagai alun-alun kedua dalam keraton. Setelah kita memasuki pintu gerbang selatan, kita akan menjumpai bangunan Siti Hinggil. Bangunan Siti Hinggil berasal dari kata Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti tinggi.
Siti Hinggil berarti tanah yang tinggi. Bangunan ini digunakan sebagai pementasan wayang kulit dan tempat raja untuk melihat aktivitas rakyatnya di sekitar alun-alun Kidul. Kita sekarang berada di kereta wisata Pakubuwono 10. Wah, terlihat klasik sekali ya teman-teman. Tapi teman-teman di sini udah tahu belum nih sejarah dari kereta wisata Pakubuwono 10 ini? Nah, kereta wisata Pakubuwono 10 ini dulunya digunakan raja untuk berkeliling ke wilayah Keraton Surakarta. Nah, wilayah Keraton Surakarta ini mencakup berbagai wilayah teman-teman, dari Surakarta itu sendiri dan juga di sekitar Sukoharjo. Tidak jauh dari kereta wisata terdapat kereta jenazah Pakubuwono 10. Tapi teman-teman jangan takut ya, karena kereta ini sudah lama tidak difungsikan. Nah, kereta jenazah Pakubuwono 10 ini sendiri sesuai dengan namanya, kereta ini digunakan untuk mengangkut jenazah Raja Pakubuwono ke-10 untuk dimakamkan ke Imogiri di Yogyakarta. Setelah melihat kereta jenazah Pakubuwono ke-10, kita melanjutkan untuk melihat kandang kebo Kiai Slamet. Kandang kebo ini terletak di kompleks alun-alun Kidul, yang lebih tepatnya di dekat Siti Hinggil Selatan. Fungsi bangunan ini sebagai kandang bagi kebo Kiai Slamet yang biasa dikira pada acara malam satu suro. Sobat perlu tahu nih bahwa kerbau di sini memiliki nama masing-masing. Ya, nama yang disematkan pada setiap kerbau ini berdasarkan hari pasaran kelahiran mereka. Dan apabila kerbau ini mati, kerbau ini akan dikuburkan di kompleks sekitar Siti Hinggil yang ditandai dengan batu nisan. Nah, setelah mengitari kompleks alun-alun Kidul, kita akan lanjut bersafari ke kampung dan bangunan di sekitar keraton lagi. Let's go guys! Seperti yang sobat lihat, di sebelah kanan kita terdapat bangunan dalam kayunan. Bangunan dalam kayunan ini sendiri digunakan sebagai tempat tinggal putra raja yang perempuan, baik dari permaisuri maupun dari selir. Selanjutnya terdapat Kampung Wirengan. Kampung Wirengan terletak di sebelah timur Lawang Gapit. Wirengan sendiri berasal dari kata wireng yang berarti wayang atau tarian-tarian klasik. Kampung Wirengan dulunya merupakan tempat tinggal bagi para penari keraton. Selanjutnya terdapat rumah Gusti Raden Ayu Broto Diningrat. Nah, bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal Dalam Putra ke-12 Dalam Putri 10 Gusti Raden Ayu Broto Diningrat. Bangunan ini sekarang difungsikan sebagai penginapan dan gedung serbaguna. Selanjutnya ada sekolah menengah Kesatrian. Nah, ini digunakan sebagai sekolah bagi anak-anak raja, khususnya anak-anak raja laki-laki. Dulunya tempat ini adalah tempat tinggal bagi para prajurit. Ini merupakan bangunan keputren. Keputren sendiri digunakan sebagai tempat tinggal selir-selir raja. Sobat tahu nggak nih, Pakubuwono ke-10 memiliki 30 selir loh. Wah, banyak sekali ya. Dari selir-selir ini, raja memiliki sekitar 80 anak. Pintu yang berjejer ini merupakan Gita Swadana. Gita Swadana digunakan sebagai garasi atau tempat untuk menyimpan tunggangan raja. Sekarang digunakan untuk menyimpan kereta kuda, kendaraan raja, dan juga mobil antik. Yang terakhir ada pintu Talang Paten. Pintu Talang Paten ini digunakan sebagai jalan keluar bagi jenazah keluarga keraton. Jadi, apabila ada keluarga keraton yang meninggal, maka harus melewati pintu ini. Nah, sekian video kita kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam mendeskripsikan nama tempat dan bangunan,
Mohon dimaafkan ya teman-teman. Kita sebagai generasi milenial harus tetap menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan sejarah yang berada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?